Nah, ini yang tadi sempat saya singgung di awal, yaitu penyakit jantung koroner, yaitu penyumbatan pembuluh darah di bagian jantungnya. Nih, karena jantung kita juga terdapat banyak pembuluh darah di sini, Pak. Ya, dia jantung juga butuh makan juga dari pembuluh darah yang mengitari jantung. Nah, tapi pembuluh darah di jantung ini sempit, Pak, nih, Pak. Karena tadi ada pelak itu, Pak. Makanya biasanya orang-orang atau berobat ada yang bilang dipasang ring. Ya, fungsinya apa, Dok, pasang ring? Nah, di ini, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi, semangat pagi. Kita tes lagi ya. Selamat pagi. Semangat pagi. Oke. Kali ini kita mau belajar 2 materi. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Muhammad Zulkarnain. Bapak dan Ibu bisa panggil saya dengan nama Dr. Zul. Kali ini saya akan membawakan 2 materi klinis, yaitu penyakit jantung dan gagal ginjal. Kemudian berikutnya materi intinya yaitu mengenai ada pertolongan pada RJP, ya, pada henti jantung, terus patah tulang, dan cara pengangkatan yang baik dan benar, seperti itu. Kita mulai saja untuk materi pertama, yaitu materi mengenai penyakit jantung. Sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian, ada yang tahu fungsi jantung itu apa? Memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsi utamanya itu. Jantung adalah sebagai motor utamanya, baterai utamanya. Kalau baterainya mati, semuanya jadi mati, tidak berfungsi, Pak, Bu. Ya, makanya sayangilah jantung kita, seperti itu. Ada yang pernah kena serangan jantung di sini, atau ada yang pernah mengalami sakit jantung atau penyakit jantung? Gak apa-apa, kita sama-sama sambil sharing di sini. Ada? Saudaranya ada? Keluarganya ada yang kena sakit jantung? Ada? Ada, Pak? Sehat semua. Sehat semua. Oh, mantap. Rokok? Rokok. Gejalanya apa, Pak? Nanti kita bahas gejalanya, banyak gejalanya. Yang sakit jantung itu apa, nanti kita bahas satu persatu, ya. Oke, kita mulai saja, Pak, Bu. Nah, ini, Pak, Bu. Jantung ini fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Jika jantungnya rusak, jika jantungnya berhenti, aliran suplai darah ke seluruh tubuh jadi terhenti juga. Jadi organ-organ juga tidak dapat darah yang mengandung oksigen. Lama-lama akan rusak organnya atau mengalami kegagalan organ, ya. Nah, ini, Bu, Pak, dari gambar ini kita bisa tahu sistem peredaran darah jantung sampai menuju ke seluruh tubuh. Nih, yang berwarna berwarna biru, ini darah yang kotor, yang biru. Darah kotor dari seluruh tubuh masuk ke sini. Sering kita belajar apa? Jantung punya berapa ruangan? Jantung punya berapa ruangan? SMA, SMP? 4 ruangan. Apa aja, Pak? 2 serambi dan 2 bilik, ya, kalau ingat-ingat lagi, ya. Nah, kalau bahasa kita 2 serambi dan 2 bilik. Ini ada 4 ruangan, Pak, Bu. Nah, ini ada 4 ruangan. Darah dari seluruh tubuh, dari badan dan kaki masuk ke sini, terus masuk ke paru-paru nih, Pak. Ya, masuk ke paru-paru, kiri kanan nih paru-paru, dicuci, Pak. Bertukar, ya. Yang tadinya mengandung banyak karbon dioksida, ya, atau CO2, ditukar ke oksigen pada saat kita menghirup udara atau oksigen atau nafas. Jadi ditukar tuh. CO2-nya atau karbon dioksida keluar pada saat kita hembusin nafas, O2-nya masuk lagi ke darah. Seperti itu sirkulasinya, ya. Sampai saat ini paham? Atau udah mulai muap nih? Masih bisa? Masih semangat? Masih, ya. Oke, kita lanjut. Nah, pernah ada yang kenal ini? Atau saudaranya siapa di sini? Saudara Mbak Surip ada? Ada saudara Mbak Surip. Oke, ini ada Mbak Surip, ya. Ada siapa ini? Almarhum Benyamin, ada almarhum Ade Namnung, ya, Haji Mas Said, dan almarhum Ashraf Sinclair. Seperti itu. Ini adalah contoh public figure yang mengalami
Serangan jantung. Jadi serangan jantung itu tidak mengenal usia, tidak mengenal dia public figure, tidak mengenal dia anaknya siapa, dia bapaknya siapa, semuanya bisa terkena serangan jantung tanpa disadari secara tiba-tiba. Itu bahaya. Nah, ini ada contoh videonya Pak, Bu, pada saat olahraga yang mengalami serangan jantung. Langsung di CPR ya, nanti kita belajar ini juga ya. Langsung di CPR. Itu dia contoh videonya. Ya secara tiba-tiba ya. Apa sih faktor resikonya yang penyebab terbesarnya sampai dia kena serangan jantung? Ini dia Pak, Bu, faktor resiko terbesarnya. Yang pertama kolesterol. Sudah pernah ukur kolesterol di sini? Belum? Terakhir kapan cek kolesterol? Terakhir kapan, Mbak? Belum pernah. Ada yang sudah pernah di akhir-akhir ini, belakangan ini? Belum pernah. Waduh. Hati-hati ya. Coba sekali-kali cek kolesterol ya. Tuh hati-hati ya. Jangan sampai kolesterol menumpuk seperti ini, Bu, Pak. Kita nggak tahu kolesterol tinggi tiba-tiba kena serangan jantung. Gitu. Yang bagus mana Pak? Cek kolesterol. Pernah kan ya cek kolesterol di sini ya, di ujung jari ya. Yang bagus di ujung jari apa di bagian sini Pak? Di pembuluh darah besar sini. Yang paling bagus di mana? Yang paling bagus di sini. Karena kalau misalkan di sini pembuluh darahnya kecil sekali Pak. Pada saat kita keluar kolesterol kan keluar tuh hasil kolesterolnya. Ini kolesterol apa yang tinggi? Kok kolesterolnya tinggi? Padahal kolesterol banyak jenisnya. Ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. Tapi yang di tampilan di layar kecil itu ya, alat kecil itu ya, cuman kolesterol aja yang tinggi. Tapi misalkan kita ngambil di sini, darah di sini, kita pemeriksaan lab di sini, kita bisa ketahuan semuanya kolesterol jahatnya berapa, kolesterol baiknya berapa gitu. Ya, jadi paling bagus adalah mengambil atau cek darah yang berada di pembuluh darah di lipat tangan sini. Ya, seperti kalau mau cek kolesterol. Ya, yang pertama kolesterol tinggi Pak. Nah, kalau misalkan kolesterol tinggi dia bisa sampai seperti ini Pak. Nah, menumpuk seperti ini nih, jadi plak dia seperti ini ya. Kalau sampai plak sini bisa menumpuk, nih plak ini lama-lama bisa lepas Pak, ada kemungkinan bisa lepas. Misalkan plak ini berarti pembuluh darah ya, selang, plak ini lepas Pak, set. Kalau ke otak bisa stroke. Itulah penyebab salah satu stroke ya, lepasnya ini Pak, bisa plak ini bisa lepas. Kalau ke jantung bisa serangan jantung, bisa henti jantung, seperti itu. Makanya bahaya sekali nih penumpukan kolesterol sampai berbentuk seperti plak ini. Ya, makanya misalkan ada obat, punya kolesterol harus wajib minum obat kolesterol dan harus di follow up sampai kolesterolnya membaik. Ya. Lalu kedua hipertensi. Nah, di sini ada yang kena hipertensi? Ada yang kena hipertensi? Nggak ada? Berarti tahu tensi normal itu berapa kalau tahu? Berapa tensi normal? 120. Berapa Bu? 120/80. Bagus. Ibu siapa namanya Bu? Bu siapa? Bu Agnes. Bu Agnes, bener ya, 120/80 itu batasnya. Kalau sudah lebih dari itu 130 misalkan, itu sudah masuk ke prehipertensi, menuju hipertensi. Berapa sih dok hipertensi? Lebih dari sama dengan 140 sudah dinyatakan hipertensi. Grade 1. Ada lagi yang grade 2, lebih dari sama dengan 160. Itu masuk grade 2. Hati-hati Pak, kalau hipertensi tidak terkontrol ya, bisa ini apa namanya, aliran di sini kencang Pak. Ya. Kan kalau hipertensi itu kan alirannya kencang ya. Ya, ibaratnya selang gitu ya, itu kencang tuh. Lama-lama ini bisa luntur Pak, rontok. Rontok, tadi saya bilang bisa ke otak, ini bisa menyebabkan stroke, bisa stroke penyumbatan atau stroke perdarahan, pecah pembuluh darah di otak kalau hipertensi tidak terkontrol. Yang kedua misalkan ke jantung, nempelnya di jantung, plaknya itu bisa henti jantung atau serangan jantung, itu hati-hati ya. Lalu yang ketiga merokok
Ini susah ya Pak ya ngerokok ya. Berapa batang Pak sehari Pak? Sebungkus. Apa? Kalau nggak ngirit. Oke, kalau ngirit berapa Pak? Kalau ngirit sebungkus. Kalau nggak ngirit lebih dari itu. Wah, luar biasa. Lalu kedua, yang terakhir adalah pasien yang mengalami gula. Ya, ada gula atau diabetes. Gejalanya apa? Yang pertama ini Pak, ada angina. Yang sering kita bisa bilang apa? Angina itu Pak? Angin duduk. Ya, aduh, ini sakit jantung nih. Kena angin duduk nih, katanya tetangga meninggal nih. Padahal angin nggak salah apa-apa Pak, disalahin. Padahal angin nggak pernah duduk ya. Angin muter-muter, kok angin disalahin gitu ya. Oh, gara-gara angin nih. Terus pertolongan dengan apa cara Pak biasanya Pak, Bu? Dikerokin gitu ya, biar berharap anginnya keluar gitu ya. Jangan gitu ya. Yang pertama angina, nyeri dada Pak. Nyeri dada di sebelah kiri atau bagian dada bagian tengah ya. Bisa menjalar ke bahu atau nyeri dadanya bisa tembus sampai belakang. Itu hati-hati, itu gejalanya. Nyeri dada menjalar sampai bahu, nyeri dada tembus sampai belakang, disertai keringat dingin, ya, sesak nafas, itu hati-hati, itu gejala dari jantung. Atau yang tidak sering kita sadari adalah nyeri di bagian ulu hati Pak. Ini sering terlewat Pak. Wah, nih aduh ulu hati saya nyeri, biasa paling mah gitu ya. Biasa gitu ya. Parah, itu salah satu gejala jantung. Nah, biasanya tenaga medis pun terkadang kelewat. Wah, nih iya dikasih obat pencernaan atau obat lambung misalkan seperti itu, padahal gejalanya itu gejala dari jantung. Makanya hati-hati. Kemarin ada yang tanya, asam lambung bisa nggak Dok? Bisa menyebabkan penyakit jantung? Bisa nggak? Kenapa asam lambung bisa Pak? Jadi asam lambung tidak bisa menyebabkan serangan jantung. Karena asam lambung di pencernaan Pak. Beda lokasi Pak, jauh. Kalau jantung kan di sistem peredaran darah ya. Asam lambung itu tidak sampai masuk ke peredaran darah. Bahaya asam lambung masuk ke peredaran darah ya. Jadi tapi gejalanya mirip dengan gangguan atau MAH. Ya, salah satu banyak gejala tapi bisa gejalanya itu mirip seperti MAH, yaitu nyeri di ulu hati. Padahal itu adalah pasien mengalami serangan jantung. Sesak nafas, mual muntah, keringat dingin ya. Terus kakinya bengkak Pak. Ya, kalau Bapak pencet tuh di bagian punggung kakinya, pencet, terus tahan beberapa detik, lepas, itu baliknya lama Pak. Berarti ada penumpukan cairan di situ, tuh hati-hati. Nanti ya di rumah ya, atau selesai dari sini iseng-iseng aja pencet di punggung kakinya, nih di sininya, di tungkai kakinya, dipencet aja satu jari, terus lepas, baliknya lama nggak? Kalau baliknya lama berarti ada penumpukan cairan, itu hati-hati, harus segera kontrol atau berobat. Ya. Lalu dada berdebar-debar, ini salah satu simptom atau gejala dari sakit jantung. Jenis jantungnya ada 4 Pak, nggak akan kita bahas secara terperinci, tapi cukup tahu saja. Yang pertama adalah jantung koroner. Ini adalah penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Lalu kedua adalah gagal jantung atau kita bilang sebagai cardiac heart failure atau CHF. Bisa menyebabkan penumpukan cairan di paru-paru. Lalu ketiga ada aritmia. Aritmia itu gangguan irama jantung. Ya, kalau irama jantung normalnya berapa frekuensi jantung Pak? Pernah hitung nggak nadi kita Pak? Pernah hitung nggak nadi kita normalnya berapa? 30. Bapaknya 30 katanya. Ada lagi? Berapa? Berapa katanya? 60 sampai 100. Ya, hati-hati ya. 60 sampai 100. Di bawah 60 tuh hati-hati, di atas 100 tuh hati-hati. Ya, itu adalah normal nadi kita. Nah, normal nadi kita bentuk suaranya gini, Pak. Tapi kalau misalnya gangguan irama jantung atau aritmia bisa begini. Nggak beraturan iramanya. Nah, karena irama nggak beraturan itu, jadi plaknya tadi bisa berpotensi lepas juga, Pak. Ya, itu makanya hati-hati, ya. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung di awal, yaitu penyakit jantung koroner, yaitu penyumbatan pembuluh darah di bagian jantungnya. Nih, karena jantung kita juga terdapat banyak pembuluh darah di sini, Pak. Ya, jantung juga butuh makan juga dari pembuluh darah yang mengitari jantung. Nah, tapi pembuluh darah di jantung ini sempit, Pak, nih, Pak. Karena tadi ada plak itu, Pak. Makanya biasanya orang-orang atau berobat ada yang bilang dipasang ring.
Ya, fungsinya apa dok pasang ring? Nah, di ini Pak, yang tadi ada plak ini, itu dibuka Pak, kayak semacam ring itu sama. Buat melebarkan, ini sempit kan ya posisinya ya. Dia buat melebarkan supaya dia nggak sempit, makanya dipasang ring, dilebarin lagi. Ya, kalau plaknya itu sampai menutup total atau berapa persen, ya hampir menutup, nggak bisa lagi dipasang ring. Tapi dengan terapi, pernah dengar bypass jantung? Ya, dipotong terus sambungin ke pembuluh darah yang lain karena udah sumbatannya udah terlalu besar. Ya, nah ini tadi ada gagal jantung ya atau cardiac heart failure. Di sini bisa terjadi penumpukan cairan di paru-paru. Nah ini aritmia ya. Nah ini normalnya begini Pak, nih teratur ya, iramanya teratur ya. Nih yang ke atas nih teratur nih. Daripada aritmia ini seperti ini Pak iramanya Pak. Nah nggak beraturan nih. Nih nggak beraturan ya, jaraknya nggak beraturan ya. Nah, oke, ini satu bentuk aritmia. Nah penyakit jantung bawaan biasanya pada anak baru lahir ya atau anak bayi ya, yang bisa bilang jantungnya bocor gitu ya. Nah katupnya bocor seperti itu ya, darah bersih dan darah kotornya bercampur, disebut juga dengan penyakit jantung bawaan seperti itu. Diagnosanya yang pertama kita harus melakukan pemeriksaan fisik ya, dan pemeriksaan penunjang seperti EKG ya atau ekokardiogram. Pengobatannya yang pertama kita harus modifikasi gaya hidup. Misalkan Bapak punya hipertensi, dicoba diatur pola hidupnya, kurangi asin-asin ya, makanan berlemak tuh kurangi ya. Lalu obat-obatan, nah misalkan ada Bapak mengidap hipertensi harus wajib minum obat, wajib Pak Bu jika ada hipertensi ya, karena obat tersebut berfungsi sebagai portal ya. Sewaktu-waktu darah kita naik, ada obat itu yang nahan, jadi darahnya nggak tinggi. Kalau misalnya nggak ada obat itu tiba-tiba tinggi, tekanan darah tinggi ya, pembuluh darah di otak pecah atau serangan jantung, itu bisa mungkin terjadi. Seperti obat itu fungsinya buat nahan supaya jangan tinggi-tinggi deh, segini aja deh gitu. Ada yang nahan gitu. Ya, fungsi obat. Kalau nggak ada yang nahan bisa bahaya. Itu fungsi obat, makanya harus wajib minum obat. Pencegahannya yang pasti mengubah pola hidup ya. Pantau tekanan darah ya. Lalu menjaga berat badan ideal, terus menjaga kesehatan mental atau stres. Itu juga bisa mempengaruhi peningkatan tekanan darah. Nah ini Pak, ada satu jurnal penelitian Pak, baru saya kutip Pak ya. Ini relationship of the step count to all case mortality and cardiovascular event. Jadi artinya hubungan step atau langkah per hari terhadap resiko kematian karena penyakit jantung. Kalau Bapak atau Ibu minimal jalan aja nih Pak 2.500 langkah per hari 2.500 langkah, itu bisa mengurangi angka kematian 8% Pak, karena kardiovaskuler. Yang kedua, misalnya yang optimalnya kita berjalan selama 8.763 atau 8.000 sekian. Itu optimalnya berjalan kaki. Berjalan aja, jalan kaki. Itu bisa mengurangi resiko kematian akibat jantung 60% Pak. Luar biasa. Ya, apalagi 16.000 Pak. Wah, ini bisa lebih tinggi lagi mengurangi resiko kematiannya. Makanya dia bilang, ada produk yang bilang apa? Berapa langkah per hari? 10.000 langkah gitu ya, ada produk ini ya. Ada produk minuman yang bilang 10.000 langkah per hari. Nah itu, ya. Ada pertanyaan? Kita langsung lanjut ke materi berikutnya aja ya. Kalau ada pertanyaan boleh nanti ditampung setelah materi ini. Yang kedua adalah penyakit ginjal Pak. Tadi jantung sudah, kita berikutnya adalah penyakit ginjal. Ada yang tahu fungsi ginjal apa? Menyaring racun. Gimana? Menyaring racun. Menyaring racun, 100. Ada lagi? Sebagai filter ya Pak ya, filter racun kata Bapaknya. Benar. Fungsi ginjal ada sebagai filter toksin atau racun. Yang kedua mengatur tekanan darah. Seperti itu. Yang ketiga bisa berfungsi sebagai pembentukan sel darah merah. Ya, proses pembuatan sel darah merah. Makanya misalkan pada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal, biasanya pasiennya mengalami anemia. Ya, nanti kita bahas. Nah, ini ginjal kita di mana Pak? Posisinya Pak? Di kiri atau di kanan? Di kiri atau di kanan? Dua-duanya. Di mana Pak? Kiri atau kanan? Kiri. Bapaknya? Kanan kiri. Ada yang jawab kanan? Tadi yang jawab kiri siapa?
ada berapa biji? Kiri. Kiri, yang kanannya digadein atau dijual atau? Itu udah nggak ada yang kanan. Yang kanannya dijual ya. Jadi handphone katanya. Oke, yang benar ada di kiri dan kanan. Pada saat bapak atau ibu begini, tolak pinggang seperti ini, bagian jempolnya itu posisi ginjal kita, Pak. Ya, tolak pinggang seperti ini, bagian jempol itu posisi ginjal kita di situ. Agak ke belakang sedikit. Ya, itu posisi ginjal kita. Ada dua ya. Bukan kiri aja ya, Pak ya. Udah dijual katanya buat beli handphone katanya. Jangan ya. Nah, ini bentuk-bentuk dari penyakit ginjal, yaitu bisa batu ginjal, infeksi ginjal, kanker ginjal, dan penyakit ginjal lainnya. Definisinya, kalau misalnya gagal ginjal itu penurunan fungsi ginjal. Jadi ginjal di situ ada saringan, Pak. Ginjal itu ada saringan, ada filternya, Pak. Kalau filternya rusak, filternya bocor, atau filternya jadi melebar, yang tadi seharusnya kecil-kecil, ya, bagus, jadi melebar, rusak, gitu, otomatis racun nggak kesaring, kan? Ya kan, nggak ada lagi tuh, racun bisa lolos aja gitu tanpa saringan. Orang filternya gede-gede atau bisa udah nggak berfungsi gitu ya, otomatis terjadi penumpukan racun di tubuh. Bagaimana cara mengeluarkan racun di tubuh kalau misalnya ginjal sudah rusak? Cuci darah. Cuci darah itu fungsi itu buat mengeluarkan racun, Pak, dalam tubuh, dalam darahnya. Kalau nggak dicuci darah, bisa meninggal, metong, Pak. Ya, orang fungsi ginjal udah rusak, nggak ada lagi yang nyaring, makanya harus dijaga benar-benar tuh ginjal kita tuh. Udah pernah cek cek lab ginjal? Belum, coba lagi. Saya menyarankan coba cek, ya, cek cek kolesterol gitu ya. Sekali-kali itu MCU aja sekali-kali gitu ya. Minta MCU, cek cek ginjal, cek enzim hati gitu ya. Nanti pada saat pemeriksaan ginjal yang keluar labnya tuh ureum dan kreatinin, Pak. Ada dua, ureum dan kreatinin biasanya kita lihat pada pemeriksaan ginjal, ya. Yang paling sering terkena gagal ginjal siapa? Ternyata laki-laki. Ya, kenapa nggak perempuan? Kenapa nggak perempuan? Kenapa ini paling banyak laki-laki? Laki-laki selalu salah. Karena laki-laki selalu salah, perempuan selalu benar, ya Bu ya. Iya katanya. Ini benar. Karena laki-laki selalu salah. Kenapa, Pak? Laki-laki kenapa sering kena gagal ginjal, Pak? Kira-kira? Enggak, bukan laki-laki selalu salah lagi. Kenapa? Kenapa laki-laki selalu salah lagi? Kenapa banyak laki-laki yang kena gagal ginjal? Kenapa? Bisa dipengaruhi oleh aktivitas, Pak. Aktivitas yang ini ya, yang banyak gitu ya, sampai lupa minumnya selain air putih. Berapa kebutuhan cairan kita, Pak, per hari, Pak, Bu? Sama, laki-laki perempuan sama. Berapa? 1 liter katanya. Ada lagi? 2 liter, ada lagi? 3 liter, ada lagi? 4 liter, ini kayak lelang ya, saya 4, 5, ada 5. Kayak lelang saya. Ayo. Misalkan minum 8 liter, Bapak segini minum 8 liter gimana nih, Pak? Minum dari toren. Ya. Jadi, cara menghitungnya gini, Pak, simple. Bu, berapa sih kebutuhan minum kita per hari? Simple. Tapi minum air putih ya. Nanti minum kopi, harus minum kopi 2 liter gitu, jangan. Minum air putih ya. Caranya gimana? Ngitungnya simple. 40 mili per kilogram berat badan. Bapak beratnya berapa? Hah? 48, kita gerepin 50. 50 dikali 40 berapa? 50 kali 40? 50 kali 40? 2000. Berarti pas 2 liter per hari, ya. Kalau yang paling misalkan Bapak berapa, Pak, berat badannya? 75, anggap kita butuhin ke 70 atau 80 lah kita ambil. 80 kali 40 3.200 mili. Berarti kebutuhan cairannya per hari 3,2 liter. Makanya itu saya itu di kalau kerja atau apa, saya selalu sedia itu tuh botol apa tuh yang ada ukuran itu ya. Itu perlu itu. Jadi saya tahu per hari itu saya udah minum berapa liter. Gitu. Jangan sampai kopinya banyak, ya, minum-minumannya banyak, tapi kita melupakan air putih. Yang paling sering kena gagal ginjal adalah gimana? Seringnya, salah satunya adalah seringnya mengkonsumsi minum-minuman, iya, selain air putih, minum-minuman berenergi, ya,
Tahu ya minum air jernih, saya nggak sebut merek ya. Nah itu ya, biar kuat katanya. Ya, dicampur susu biasanya gitu ya. Ya, atau minum-minuman kemasan lainnya itu seperti itu. Tapi dia melupakan air putih. Atau misalnya di ruang dingin Pak, misalnya ada teknisi di sini ya, atau di ruang IT gitu ya, atau di ruang kantor, banyakan duduk karena udara dingin, jadi nggak berasa aus, itu malah bahaya. Tetap kita harus minum, ya. Tadi kebutuhan minumnya 40 ml per kilogram berat badan, seperti itu. Nah, ini penyebab gagal ginjal tadi sudah saya sebutkan, penyakitnya sudah saya sebutkan, faktor resikonya tadi hipertensi ya Pak ya. Ya, kenapa hipertensi bisa menyebabkan gagal ginjal Pak? Ada yang tahu? Nih berarti ginjal nih Pak. Ginjal kan dapat pasokan dari darah juga kan, biar bisa dia nyaring darah kan. Nyaringnya darah kan, yang ada toksinnya kan. Aliran darah ke ginjalnya itu cepet Pak. Saringan lama-lama dol nggak? Cepet tuh. Ini darahnya kenceng nih, saring nih gitu. Ya, lama-lama saringannya rusak nggak Pak? Rusak saringannya. Ya, makanya harus terkontrol darah tingginya. Karena rata-rata pasien yang mengalami gagal ginjal pada saat kita ukur tensinya akan tinggi, ya, hipertensi dia, ya. Nah gejalanya apa? Yang tadi pada saat mengukur tensinya tinggi Pak. Waduh, tensi saya tinggi nih. Terus kedua ada mual muntah Pak, bisa mual muntah, badannya keringet dingin, badannya lemes. Terus pada saat diperiksa nih kelopak matanya nih Pak, kok anemia ya, pucat. Jangan-jangan jangan-jangan nauzubillah. Jangan-jangan terkena gagal ginjal, HIV. Bukan jauh. Lagi ngomongin ginjal, HIV. Oke. Diagnosanya adalah pemeriksaan urin atau pemeriksaan darah. Ya, kita lihat, kita cek urin kreatininnya atau misalkan di urin ada nggak kandungan protein uri di situ. Jika hasil labnya sudah keluar Pak, dokter akan menghitung di urin kreatininnya itu. Jika masuk ke grade 5 Pak, atau GFR-nya atau laju filtrasi glomerusnya atau saringannya kurang dari 15 Pak, fungsi saringannya kurang dari 15, dia akan terapi pergantian ginjal. Apa itu terapi pergantian ginjal? Cuci darah, ya. Masya Allah ya, Allah nyiptain ginjal itu seukuran gini diganti dengan alat yang besar, seperti itu. Makanya kita harus jaga amanah dari Allah ya, kita jaga badan kita ya. Pengobatannya, nah ini kita harus jaga pola makan juga, lifestyle gitu ya. Paling seringnya harus banyak minum air putih ya, jangan minum minuman kemasan atau minum-minuman berenergi seperti itu ya. Dan misalkan ada darah tinggi, kita wajib kontrol darah tingginya ya. Oke, singkat dari saya, penyakit jantung dan ginjal, ada pertanyaan? Boleh 2 pertanyaan? Silakan Pak. Kan kebetulan saya baru di Ginjal. Maksud saya, apakah penyakit ginjal dapat menyebabkan efek samping komplikasi penyakit lain? Yang kedua, apa bedanya gagal ginjal sama ginjal kronik? Pertama, apakah penyakit ginjal bisa menyebabkan komplikasi ke penyakit lain? Bisa. Yang tadi, gara-gara kerusakan ginjal bisa anemia, kekurangan darah, seperti itu. Bisa menyebabkan tensinya tinggi terus, seperti itu. Bisa mempengaruhi organ-organ lainnya, tentunya. Yang kedua, bedanya apa gagal ginjal sama ginjal kronis? Gagal ginjal itu adalah gagal ginjal yang sudah kronis. Jadi, kalau kita seringnya bilangnya apa Bu? Pak, ini penyakit itu udah akut nih, gitu ya. Udah parah nih, akut nih. Padahal akut itu baru Bu, Pak. Ini saya luruskan. Akut periode penyakitnya udah 2. Ada akut, ada kronis. Jadi jangan kebalik tuh, dia udah sakit akut. Padahal akut tuh baru dimulai penyakitnya. Periodenya baru muncul. Kalau kronis dia sudah akhir. Makanya kerusakan ginjal sudah akhir disebut juga gagal ginjal kronis, disebut juga gagal ginjal ini sudah kronis. Mungkin awalnya akut dulu, tidak terdeteksi atau misalkan nggak cek lab, nggak ada gejala ya, tiba-tiba udah kronis aja gitu. Makanya harus cuci darah. Sudah cuci darah?
baru sekali cuci darah. Baru saya cuci darah. Rutin per minggu? Kan baru di diagnosa, baru baru 3 hari. Buat 3 hari yang lalu. Jadi baru cuci darahnya baru sekali. Baru sekali, ya. Ada darah tinggi sebelumnya atau darah gula? Tensi darahnya 200. 200 ya. Ditambah ada jantung juga. Ada jantung juga ya. Itu bisa mempengaruhi dari fungsi ginjal kalau darah tinggi yang meningkat seperti itu. Semoga cepat sembuh, semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala ya. Ya, amin. Ya, ada lagi pertanyaan? Boleh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustawi dari FPC Jenerik. Kalau suka apa? Ginjal kan berfungsi untuk menyaring Nyaring. racun. Kalau kita lihat dari kita, kenapa suka banyak orang yang keracunan makanan? Keracunan makanan. Betul. Sedangkan kita ada ginjal. Apa itu? Keracunan makanan kan ini ya. Fungsi ginjal kita menyaring racun ya. Terus kok ada kasus keracunan makanan? Itu gimana tuh? Kenapa? Ya, jadi benar fungsi ginjal itu adalah menyaring toksin atau racun di dalam beredar darah. Tapi pada saat dia keracunan makanan, ya, toksin itu lebih besar dari saringannya atau lebih besar dari fungsi ginjal menyaringnya seperti itu, Pak. Jadi dia sistemnya itu akut, Pak. Cepat. Ya. Dia cepat fungsinya dan tidak sebanding dengan proses penyaringan ginjal. Seperti itu. Racunnya segini tapi yang bisa difiltrasi segini, Pak. Otomatis dia akan menumpuk. Gitu. Tapi kalau misalnya sehari-hari seperti itu, fungsinya biasa, menjalankan ginjal bisa menjalankan fungsinya seperti biasa. Tapi misalkan pada kasus-kasus baru, akut gitu, tiba-tiba keracunan apa, alkohol, seperti itu ya, padahal fungsi ginjal kita ada. Nah itu toksinnya atau kadar toksin atau kadar racunnya lebih tinggi dari proses filtrasinya. Seperti itu. Makanya dia bisa terjadi keracunan. Seperti itu. Ada lagi, Pak? Cukup? Cukup. Terima kasih dari saya, cukup. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.